قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأفاض علينا من بركته وكرامته آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-qadar. Masih berkaitan dengan rukun iman. Ini yang terakhir. Al-qadar qala fil misbah wal qadar bil fathi la ghairul qada, bukan selain al-qada alladhi yaqdiruhullah, sesuatu yang Allah sudah tentukan. Jadi al-qadar dalam konteks ini bukanlah yang dimaksud dengan al-qada. Nah, ada perbedaan nanti ya. Apa itu bena al-qadar wal qada, qada dan qadar Allah, kan biasanya istilahnya gitu. Faqala fi syarhi tanwir wa fi tabayunil qada wal qadar au taraduhuma khilafun. Lan ing dalem jelasake atau bedaake qada lan qadar atau nyamaake, mensamakan, mensinonimkan qada dan qadar, khilafun itu ada perbedaan. Tsummal qailuna bil awal ikhtalafu fi ma'nahuma. Kemudian para ulama yang pertama berpendapat ikhtalafu, mereka berbeda pendapat fi ma'nahuma, dalam memaknai qada dan qadar. Wal masyhur, dan qaul yang masyhur kama fi syarhil asli, seperti mana dalam kitab syarah al-asl. Ini al-asl itu mungkin ke al-mabsud karangnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau nggak salah ya, atau yang lainnya saya kurang tahu. Karena kalau dalam fikih itu yang dimaksud dengan al-asl itu ya kitabnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, santrinya Abu Hanifah, di mazhabnya Hanafi. Tapi kitab babon itu, kitab-kitab fikih yang mungkin awal. Syafi'i aja muridnya. Kalau kita katakan bahwa Muwatta itu kitab hadis bukan fikih, maka yang mungkin kitab fikih ya kitab al-aslnya Asy-Syaibani. Meninggal tahun 180-an atau berapa itu. Muridnya Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah pada sudah sepuh. Ketika Abu Hanifah meninggal, kemudian beliau ngaji sama santrinya Abu Hanifah yang juga masyhur namanya Abu Yusuf itu. Turun. Kemudian Imam Syafi'i belajar pergi ke kawasan Baghdad, Irak, bertemu dengan Asy-Syaibani, ta'alum dengan Asy-Syaibani. Maka biasanya banyak fatwa yang kaul qadim itu ya di Kufah itu, di kawasan Baghdad, Irak itu pengaruh besar dari diantaranya Asy-Syaibani. Kemudian bergeser beliau ke Mekah, kemudian akhirnya ke Mesir, muncul kaul jadid itu di Asy-Syaibani. Urutannya jadi guru itu solul ulama ya ngene iku, sampinge sanati ya ngene iku. Annal qadha'a, sak temene qadanya Allah itu iradatullahil asya'a fil azali ala ma hiya alaih fi ghairil azal. Iradatullahil asya, yaitu kersane Gusti Allah, kehendaknya Allah atas segala sesuatu fil azali, di dalam zaman ajali. Ala mahya, atas apa ya yang utawi asya alai tasema fi ghairil azal. Jadi sesuai dengan apa yang realita, tapi itu sudah tercatat lebih awal ada dalam azali. Jadi yang tahu qada hanya Allah. Maka dalam hal yang lainnya terkadang qada itu bisa dirubah dan tidak bisa ada qada mu'allaq dengan qada mubram. Kalau kita istilahnya takdir itu sesuai dengan yang sudah kita lakukan, itu takdir. Maka ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Yang mubram itu adalah contohnya kepastian mati itu. Yang dicatat Allah dalam rahim kita itu yang mubram itu. Kita pasti dapat rezeki. Nah, soal sedikit banyaknya ya ini tergantung kita mau ikhtiar atau tidak. Ada ta'alluqnya di situ, ada mu'allaqnya. Jadi jadi kehendak Allah kepada setiap entitas kehidupan ciptaannya yang sudah ditentukan di azali, dan itu sesuai apa yang ada di luar azali, yaitu realitas kita ini. Allah. Wal qadaru, dan qadar
Apa itu? Ijaduhu ta'ala al-asya'a ala qadrin makhsusin ala wifqil iradah. Ijadullah, mengadakannya Allah, mewujudkannya Allah terhadap sesuatu itu ala qadrin makhsusin, atas kadar tertentu, ala wifqil iradah, yang sesuai dengan kehendaknya Allah di azali. Maka dalam konteks itu innallaha la yukhliful mi'ad, diantaranya ya ini, bahwa Allah tidak pernah melanggar janjinya. Karena pada dasarnya Allah sudah menentukan segala hal yang kita sendiri sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian mentakdirkan, Allah memberikan ukuran tertentu terhadap realitas dari kehendaknya di azali. Jadi kita itu di sini itu bagian dari ketentuan Allah yang sudah ada dalam azali. Kemudian diturunkan, direalitaskan dengan bentuk hadirnya kita di sini ini. Maka qadar itu sifatnya sudah apa ya? Sudah membumi, sudah terukur. Maka namanya qadar. Wa ma khalaqna inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Oh, kamu kalau gitu kan dalam ayat Qur'annya kan itu, bahwa Allah itu menciptakan sesuatu, wa ja'alna kulla syai'in, apa itu? Wa khalaqa kulla syai'in biqadarin, atau apa itu? Dalam ayat Al-Qur'an, bahwa segala sesuatu sudah sesuai dengan takarannya. Dan memang faktanya itu. Semua ciptaan Allah itu pasti ada takarannya, ada batasnya. Baik itu batas minimal atau batas maksimal. Coba sebutkan satu dari entitas ciptaan Allah di dunia ini yang tidak ada batasnya. Apa? Mata. Sejauh berapa meter bisa melihat kamu? Wah, bisa Pak sampai 10 meter lebih. Oke, iya kalau memang tidak ada penghalangnya. Ya ini, lihat belakangnya apa? Gak ketok wis. Sangat terbatas sekali. Apalagi penciuman, apalagi ini sensitif, tergantung sesuai dengan kondisinya. Kalau sudah mau menjelang jam 5:30 itu sensitif sekali itu penciuman. Ada kadarnya, naik turun juga. Semuanya ada kadarnya. Kamu paksa dirimu melebihi kadarnya, pasti akan menerima dampak efeknya. Benar tidak? Kamu memforce dirimu, jatuh lelah, sakit bahkan bisa terjadi. Maka sesuaikanlah diri kita sesuai dengan kadarnya itu. Jadi tidak usah berlebihan dan jangan yang minimalis juga, ala kadarnya dalam bahasa itu ya, karena memang ada batasannya. Jadi ini, tapi ini terus kita tahunya gimana? Lah ini catatan. Kita tidak akan pernah tahu takdir kita itu seperti apa. Karena kita tahu takdir kita itu setelah itu terjadi. Maka kita itu disuruh waspada, disuruh berpikir, disuruh merenung, disuruh merencanakan. Itu bagian dari ketika itu terjadi. Andai itu tidak sesuai dengan kehendak kita tidak akan terpuruk dengan itu dan bisa menerima dengan legowo. Paham di sini ya? Karena coba kita tahu kalau akhirnya kita itu lulus, itu dari mana? Setelah lulus, oh kita sudah lulus, selesai. Maka hati-hati, jangan terlalu memikirkan hal yang di luar batasan kita. Jangan terlalu memikirkan di luar kemampuan kita. Karena itu Allah sudah punya, selesai. Masa kita nggak percaya Gusti Allah? Enak, kita tuh sudah punya Tuhan yang sudah tahu rencana kita semua. Kan enak tuh, tinggal kita nodong saja. Innaka la tukhliful mi'ad wa inna ala kulli syai'in qadir. Itu kan kita menunjukkan bahwa kamu sudah punya catatan bagi saya. Tolong dipernahke saya ini. Dijalankan sesuai dengan kehendakmu, dan itu tidak melampaui batas yang saya mau, yang saya miliki dan seterusnya. Maka suatu saat Sayyidina Ali itu ini dalam Nahjul, apa itu karyanya yang beliau punya kitab kumpulan kata-kata syair, kata-kata hikmahnya Imam Ali bin Abi Thalib itu, Nahjul Balaghah atau apa itu. Itu kan di situ ada salah satu santrinya itu bertanya kepada Madza taqulu fil qadar ya Abul Hasan, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Jawabannya Sayyidina Ali, Imam Ali simpel, buat tariqun muslimun fala taslukhu. Udah, itu levelnya Sayyidina Ali. Qadar, takdir itu adalah jalan yang gelap, fala taslukhu, maka jangan coba-coba untuk menjalaninya atau memasukinya. Sudah, itu urusannya Allah, itu kamu gak saya ikut-ikut.
Kalau nggak kuat nanti malah ambruk. Maka di sini kita makomnya ikhtiar saja. Fa iradatullahi al-muta'alliqati qadarun. Fa iradatullahi al-muta'alliqi azalan. Fa iradatullah, maka kehendaknya Allah al-muta'alliqah yang berkaitan dengan azalan di azali, al-muta'allaqah yang dikaitkan dengan apa di azali itu bi annaka. Jadi ibaratnya seperti ketika Allah sudah berkehendak kepada kita, bi annaka tasiru aliman, nanti catatanmu itu kamu menjadi orang yang alim. Qadaan, dari sisi qadanya, kehendaknya Allah, ketetapannya Allah. Wa ijadul ilmi, dan adanya ilmu fika dalam dirimu, ba'da wujudika, setelah adanya dirimu, ala wifqil iradah, atas sesuai dengan kehendak iradahnya Allah, maka qadarun itu baru dikatakan qadar. Allah berkehendak bahwa kamu tercatat sebagai orang alim nanti ketika kamu lahir. Itu qadanya Allah. Kita tidak tahu itu. Kemudian kamu sudah dilahirkan, kamu berproses belajar, ta'alum, thalabul ilmi, maka sedikit demi sedikit muncul ilmu dalam dirimu, muncul berbagai pemahaman yang baik atas kehendak Allah itu, muncul terus tertanam. Akhirnya kita mungkin disematkan oleh sebagian orang menjadi orang alim. Itu baru qadarnya Allah. Wujudnya ilmu dalam diri kita dan hadirnya kita sesuai dengan kondisi yang memang Allah inginkan itu namanya qadar. Bahada qaul Asy'ariyah, dan ini pendapat mazhab Asy'ariyah. Jadi qadha dulu baru qadar. Meskipun nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan qadar dulu baru qadha. Itu qadha itu putusan itu yang nunggu sesuai dengan aturan yang ada. Bolak-balik intinya semunikulah sesuatu yang gaib, yang sulit kita masuki, karena memang rangkaian qadar itu, rangkaian qadha dan qadar itu tidak sesimpel urutan antara aku dengan satu relasi dong. Banyak berkaitan relasi yang lainnya. Allah punya standar dalam kehidupan kita. Kalau kamu mau selamat di jalan, ya kan kita sudah memenuhi koridornya, batasannya apa? Jalan di pinggir jalan, jangan di tengah jalan, karena ada risiko yang lain akan harus kamu terima, kan itu kan. Maka kita belajar dari situ, kemudian oke, kalau saya mau jalan yang baik di jalan raya, maka kita harus jalan di pinggir. Tapi terkadang nggak jaminan juga. Kita udah nyantai sesuai dengan koridornya, sesuai dengan takdirnya Allah, bahwa sunnahnya itu kalau mau selamat ya jalannya di pinggir. Itu masih ada itu orang yang ngerempet, orang yang mungkin cinta dengan kita kemudian mencium dengan mobilnya, akhirnya itu. Padahal kita sudah dengan koridor. Ini gimana Allah nggak adil dengan saya? Katanya sudah dengan sunnahnya di jalan ya di tengah, di pinggir. Lah kok masih ditabrak juga? Ya kenapa? Karena Allah juga punya kehendak dengan makhluk yang lain, manusia yang lain, ya kan itu. Kita mungkin siap siaga, situ ceroboh, kita kena. Nah, maka lingkup ini, maka dikatakan gelap itu ya kita tidak tahu. Kita sekarang di sini itu gara-gara siapa? Ya kan? Maka jangan sok-sokan mengatakan ini loh IPK bagus itu gara-gara saya belajar. Oh jangan gara-gara dosenmu yang mudah memberikan pemahaman padamu, bukan gara-gara kamu belajar. Saja tidak tahu. Maka biarkan dinikmati aja itu qadarnya Allah. Jangan dilawan, jangan ditabras. Bahaya. Sama dengan ini, biasanya banyak orang yang mengatakan ini saya itu nanam pohon matoa itu saya rawat sejak mulai bibit kan, sampai akhirnya bertumbuh besar itu gara-gara saya rawat. Benar boga itu? Apakah hanya kontribusi kamu yang akhirnya memberikan buah yang bagus-bagus di pohon matoa itu? Atau jangan-jangan itu ada tawon, itu ada jangan-jangan itu codot-codot itu juga berkontribusi. Jangan sok-sokan sombong karena hanya gara-gara kamu. Coba bandingkan matoa yang kamu rawat itu dengan matoa yang tumbuh di hutan, yang tidak ada satupun manusia yang merawatnya. Kira-kira lebih bagus mana? Mungkin kita kadang malah pesimis, oh ternyata lebih bagus yang sana. Pohon mangga yang ada di hutan yang tidak ada yang merawat dengan pohon mangga yang di depan rumahmu yang kamu rawat, kira-kira bagus mana kualitasnya? Nah, malah kata nggak pede. Terus siapa yang rawat itu? Ya kan? Jadi jangan sok-sokan bahwa ini saya. Nanti dulu banyak faktor itu yang di sana.
Jadi jangan sosokan, maka terkadang kita itu sombongnya itu loh. Ini saya mampu beli beras yang mahal. Loh, bisa jadi mahal itu karena berkualitas. Siapa yang menjaga kualitas beras itu? Nah, sosokan sombongnya gaya ini sopan tuku beras larang ya sombongnya boleh. Padahal banyak proses jalan, jalur, rangkaian itu yang kita tidak ketahui. Jadi, tapi kalau kita tahu itu terkadang indah. Ya Allah, kok rencanakannya enak sekali ya, gini. Kok bisa ya saya sampai ke sini? Kok bisa saya ketemu ini? Oh, ternyata rencana Allah itu indah daripada yang kita rencanakan. Saya tidak mengalami seperti itu. Ketika kita tahu bahwa kita berusaha mengaitkan satu fakta dengan fakta yang lain di dalam diri kita. Kok enak ya Allah itu. Saya pengalaman ini, kasus saya adalah ketika pas haji itu yang saya 2015 saya haji itu kan ceritanya gitu. Kiai saya silaturahim ke rumah saya karena mau jenguk orang tua saya berangkat haji 2010. Di dalam percakapan itu Kiai saya mengatakan, Tajuddin daftar ke besok, itu hari Selasa siang, Selasa siang mengatakan seperti itu, besok harus didaftarkan, besok kan Rabu. Pada posisi orang tua saya sedang mau haji, masih butuh uang saku untuk perjalanan haji, lumayan 40 hari. Ini malah ke daftar anak itu piye wah, dalam waktu waras ora ya ini kan titik sopo gitu. 25 juta lo dapat satu porsi. Nggak muskil itu, nggak mungkin. Wah, kita aja masih butuh bekal untuk pergi haji. Akhirnya dirembuk semalaman, udah dengan segala apapun karena itu dahulunya kiainya, maka besok utang, tapi risiko ambil utang itu dengan alasan apapun. Maka jalurnya kan pakai utang gitu kan akhirnya. Kok takdir saya haji naiknya pakai utang. Oke, jadi matengkan, dihitung kalkulasi, kata daftar ini nanti hajinya sekitar 5 tahun lagi. Kemudian kalau utangnya 2 tahun sudah lunas, oke aman, tidak masalah, tidak punya risiko. Oke, deal, besok ke bank ambil hutang untuk daftarin porsi anak saya. Gara-gara kiainya itu sebetulnya gitu. Udah selesai. Pagi-pagi hari Rabu biasa ada tamu silaturahim itu, tilak haji kalau orang Jawa kan gitu kan, tilak haji itu ada satu rombongan ya istilahnya kerabat atau teman-temannya dari ayah saya itu meminta ayah saya untuk menjadi pembimbing KBIH-nya. Ya kita karena emang sifatnya saling kenal, tidak masalah, oke, tidak masalah, tanpa berpikir apapun. Tapi ternyata rombongan itu membawa uang ganti. Karena jenengan mau, maka kami ibaratnya ganti, sebagai ganti daftar hajinya dikasih 30 juta. Nah, bayangkan, Selasa ada yang ngomong itu, Rabu ada yang ngasih uang 30 juta tanpa kita tahu itu dari mana usul-usulnya. Itu pun kemudian orang tua saya masih berpikir tidak untuk saya. Orang tua mikir saya lumayan 30 juta bisa buat uang bekal. Tapi ibu saya sama memperingatkan ayah saya, loh, kamu nggak ingat kemarin ada siapa yang ke sini? Oh iya, terus ini bukan uang kita kalau gitu. Akhirnya temennya bapak yang disuruh untuk cari hutangan di bank itu, yang talangan itu, udah masih ada usum talangan itu, diminta gak usah utang-utangan, iki dicairnya kan dikasih cek, bukan uang cash, cek, iki cair ke, daftar ke urusan iki, duitku mau nyekel aku. Itu indahnya Allah membuat rangkaian agar saya diberikan fadl untuk haji. Itu pun saya nggak dikasih tahu, baru dikasih tahu ketika besok bapak pergi haji, malamnya saya diceritain. Jadi saya juga nggak daftar sama sekali. Nah, akhirnya saya nangis dengan alasan Allah kok indah ya. Saya punya azam ingin ziarah ke makamnya Rasul, bertemu Rasul. Tapi kalau Allah ngasih yang lebih yaitu berangkat haji, sehingga saya bisa 1 minggu lebih intim di Madinah. Tidak hanya saya sekitar 2 hari ketika umrah. Itu rangkaian itu kan ketika kan Allah indah ya. Saya punya azam, kemudian kiai saya silaturahim ke rumah. Tidak tahu itu dari mana muncul juga tidak tahu, saya belum pernah tanya itu juga. Kok ya pikiran daftar ke haji barang yo lapo. Dia anak uang ngono lho. Anak uang kalau anaknya sendiri tidak masalah. Anaknya orang daftar ke haji itu. Karena memang niatnya kiai saya itu rencana 2014 haji. Nah, biar bisa nemeni maksudnya gitu. Tapi kan anak uang lho. Namanya lu nyangoni enggak masalah, kamu lu nyangoni ya. Kok ono sing nyangoni lah. Itu rangkaian takdir. Kita baru tahu setelah kita menikmati dan merasakan itu. Ini yang sifatnya enak. Yang menderita juga banyak kasusnya. Kenapa sih kayak aku gak harus lulus? Teruntut ternyata, oh iya memang kita gak pernah mikir judul skripsi, gak pernah merancangkan ini lulus kapan. Ya kan?
Ya jangan salahkan siapa, salahkan diri kita. Karena kita yang membuat salinan itu, membuat jalur itu kan kita ya. Kalau Allah kasih seperti ini, dipikir-pikir ya bener deh kan. Kalau Allah aneh malah Allah ya aneh itu. Nggak boleh, emang harus seperti itu. Saya kesat, masa Allah ngasih saya sergap, nggak mungkin itu. Meskipun itu sunnahnya kan seperti itu sunnah. Dan kita tahu baru ada hasilnya ketika sudah kita rasakan. Maka karena inilah maka kita tuh paling bersyukur. Kita itu paling bersyukur bahwa satu hal yang perlu kita sadari, satu-satunya makhluk Allah yang diberi hak untuk bisa memilih itu hanya kita, manusia. Jadi itu kenikmatan yang nggak bisa kita balas dengan cara apapun. Kamu diberi kebebasan dengan kamu disuruh tanpa bertanya, meminta, enak yang mana? Bebas. Apapun pasti enak, bebas. Karena kebebasan itu sesuai dengan apa yang kita itu suatu yang paling nikmat itu. Kok kadang kita masih mengatakan Allah nggak adil. Sisi mana nggak keadilannya Allah itu? Kita yang nggak adil pada Allah malah. Sudah dikasih kebebasan, dikasih cara yang baik, tapi malah sukanya cara yang buruk. Itu yang harus diantisipasi. Jadi jangan suka nyalain Gusti Allah. Allah itu tidak akan pernah salah. Karena Allah la tukhliful mi'ad. Janji Allah gak pernah disulayani, diingkari oleh Allah sendiri. Kita yang malah terkadang sering melayani Allah. Nanti malah mau terus 2 juz, akhirnya faktanya cuma 2 lembar. Janjinya sama siapa itu? Hati-hati. Gusti Allah loh janjinya itu. Wa ma'nal iman bil qadar, dan mana iman dengan qadar takdirnya Allah, alladzi huwa sadisul arkan, yaitu menjadi rukun ke-6 dari rukun iman. An-na'ta kita yen to yakin sapa kita anallaha taala sesungguhnya Allah itu qadara nentokake nakdirake sapa Allah al khaira ing bagus wa syarlan ing elek qabla khalqil khalqi sadurunge nyiptake makhluk. Wa inna jami'al kainat lan segala sak temene sekabehane kahanan ciptaan Allah yang ada di dunia ini, yang di alam ini. Alam itu bukan hanya bumi ya, alam itu ya seantero selain nanti alamul akhirah itu. Bi qadaillah sesuai dengan qadai Allah wa qadari dan takdirnya Allah. Wa huwa dan Allah itu muridun zat yang ngersakake, yang berkehendak laha bagi jami'al kainat itu. Fayakfi itiqadun jazimun. Wa yakfiran cukup apa itiqadun apa yakin jazimun kelawan kang pasti bidzalika kelan ngono qadha dan qadar min ghairi nasabin min ghairi nasbi burhanin kelawan tanpa ngedeke dalil. Sudah enggak usah pakai dalil-dalil. Allah punya kehendak kepada kita dan kita yakini itu, titik. Dan itu kalau berdalil dalilnya banyak dan itu memang sulit dibuat dalil. Gimana kita tahunya baru setelah kejadian. Ya kan, setelah kejadian baru kita tahu itu. Maka tidak usah pakai dalil-dalilan itu. Qauluhu fa khairuhu ay fa khairul qadari wa syari. Maksudnya adalah baiknya qadar dan buruknya qadar. Mimman dari orang qadara kang wis nakdirake sapa Allah azza wa jalla. Wa mana khairul qadari wa syarihi lan ataupun manane khairul qadar bagusnya qadar wa syari dan alai qadar innal imana wa ta'at sesungguhnya iman dan ketaatan wa jami'al a'mali sholihat dan segala amal-amal yang baik min khairil qadari iku setengah saking bagusnya qadari Allah. Wa innal kufra dan sesungguhnya kekafiran wal maksiat wal mukhalafah lil awamir, kemaksiatan, kekafiran dan melawan perintah-perintah Allah, wa jami' af'alil maksiat dan segala perbuatan maksiat iku min syarril qadari setengah saking eleke qadari Allah kama fadhul fasyani. Jadi baik buruk itu Allah yang punya. Titik, paham di sini ya. Baik buruk itu Allah yang punya. Tapi kalau sudah pada level kita, kebaikan itu milik Allah, keburukan milik kita. Karena apa? Ya karena kita itu sudah dikasih aturan oleh Allah, kalau baik ke sini, kalau buruk ke sana. Ya kan? Bener ya? Jadi baik buruk itu Allah harus ciptakan agar kita tahu bagaimana ini baik, bagaimana ini buruk. Maka kenapa Allah itu takdirnya baik dan buruk? Harus ada dua. Nah kalau sudah kita lakukan ketika itu jatuhnya baik, maka itu dari Allah, karena itu tuntutannya, aturannya dan dibantu oleh Allah. Tapi kalau itu buruk dari kita, karena kita sudah dikasih tahu oleh Allah, itu nggak boleh malah kita lakukan. Paham dari sini? Ini sama dengan ketika kita merasa pintar, kemudian orang banyak muji dan nyanjung kita. Paham enggak? Itu pada hakikatnya yang berat disanjung itu Allah. Karena yang ngasih pintar siapa?
Allah. Cuma kita dititipi pinter aja, jangan manjek, jangan ikut senyum-senyum kalau dikatakan kamu pinter itu ikut senyum, ngapain? Nggak ada efeknya itu. Yang dipuji itu al-mamduh, sesuatu yang dikasihkan kepada kita, bukan madahnya, karena madah itu Allah sendiri yang punya. Paham di sini? Karena dengan kehadiran menjadi pintar, Allah akhirnya orang banyak ngakui, oh memang Allah itu ngasih orang pintar-pintar juga, gitu. Bagi pembanding orang-orang yang bodoh. Ya, kalau kamu dikasih kecantikan, ketampanan, jangan GR dulu. Itu kamu nggak minta loh itu. Tapi dengan itulah kemudian kita harus tahu bahwa kita harus punya rasa syukur banyak karena Allah kasih kita kecantikan, ketampanan itu. Oh cuma lah, iki aku ki sopong gawe melu ora. Ya, hakikatnya al-mamduh itu Allah yang dipuji, bukan kamu. Karena yang ngasih ilmu siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya jamal itu siapa? Allah. Lagi ditutupi rong bangir sak gayane sik naudzubillah. Itu contohnya sih jangan sok-sokan. Itu kapan-kapan diketok Gusti Allah bingung ya. Arek iki dikei mancung kok ya kementus kaya ngene. Ketok ae bingung karepe dhewe. Itu contohnya. Jadi jangan kebaikan keburukan dari Allah, maka jangan ditimpakan kepada kita semua. Enggak, maka segala puji itu hanya bagi Allah di situ. Kayaknya kita sih dipuji karena kepintaran kita, karena kegarangan kita, atau karena memang kita cerdas. Tapi pada dasarnya Allah semua, karena hakikatnya al-alim itu Allah, bukan kita. Cuma kita dapat luberannya gitu aja. Kalau yang di stop gimana? Kerannya, repot. Itu gambarannya. Al-khairu wa syarru. Maka Allah harus membuat. Jangan seperti orang Mu'tazilah. Allah harus berbuat baik kepada makhluknya. Loh, terus pangeran sapa yang mengharuskan terus siapa terus? Ketika Allah dikatakan harus berbuat baik harus berbuat baik kepada makhluknya. Pertanyaan sekarang, terus ya siapa yang nyuruh harus itu? Dirinya Allah sendiri menyuruh dirinya sendiri. Jadi ada yang lemah dalam diri Allah karena disuruh oleh yang satu, kan gitu kan? Maka paling enak itu idealnya adalah keyakinan orang-orang sufi, orang-orang ahli hakikat itu. Dia mengambil itu bukan dari nalarnya, tapi mengambil dari hikmah dalam Al-Quran. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Oh Allah itu maha kasih. Udah itu aja. Dari setiap kegarangannya Allah yang perlihatkan seperti musibah, azab, itu ada kasih sayang di sana. Itu enak bacanya itu. Jadi bukan kok kudu gawe ape. Bukan seperti itu. Husnudzon, maka bukan kok wajib. Tapi husnudzonnya itu yang dibangun. Jadi harus orang itu kalau membuat, sama dengan gini lah, orang buat rumah kan mesti bagus ya, dengan apa itu mapnya atau apa namanya itu. Kalau istilahnya orang buat rumah itu harus buat apa dulu? Skema, sketsa, atau mungkin kalau ada orang arsitek kan ada gambarannya, itu gambar ya. Nanti rumahnya seperti ini, buat garasinya untuk mobil 3 lah itu. Kemudian untuk etal semua, tapi kemudian ini nanti ada halamannya, ada apa swimming poolnya, terus karena rumahnya itu 1 hektar. Orang kaya kan itu. Sama-sama berimajinasi, ngapa ngomong wong kere ya. Wes dengan sedikit miliar itu bagusnya, sempurna sekali, ruang tamu besar, sofa-sofa yang mewah, lengkap, lantainya 3, pakai lift atau eskalator sekalian itu. Kalau lift kan mainstream, kalau eskalator rumahnya itu. Jadi kayak yang mall-mall itu. Tapi ada satu hal yang harus kamu taruh sebagai desainer itu. Apa? Sapi tank dan pembuangan pembuangan air, ya kan? Butuh enggak? Butuh enggak? Ya butuh. Sebaik, seindah apapun rumah yang kamu desain itu, kamu tetap harus membutuhkan yang namanya sapi tank dan pembuangan air. Benar ya? Maka harus ada yang kita elek barang. Tapi tetap harus ditutupi. Ya kan? Dan ketika sudah jadi itu rumah seindah seperti itu, kita tetap harus ngasih tahu sebagai desainer kepada yang penghuni untuk mengatakan ini yang ruang tamu, ini ruang keluarga, ini rumah belakang, ini garansi, ya. Kemudian ini gudang, ini sapi tank, ini irigasi. Maka kalau punya anak jangan main di sapi tank itu kan. Jangan main di irigasi. Itu benar atau salah? Salah. Gak boleh main di irigasi, gak boleh main di peceren atau apa namanya itu. Tapi harus dibuat, kan bener?
Benar enggak? Tapi kalau ada anak, loh ini kan saya ngikuti takdirnya Allah. Bodoh kamu. Desainnya itu memang desainernya buat itu untuk pembuangan, bukan untuk tempat-tempat main. Kalau mau main di teras, di ruang keluarga, jangan di ruang tamu, ada aturannya sendiri. Paham? Cara gitu Allah itu. Maka jangan salahkan kalau baru ini adalah takdirnya Allah. Ya gobloknya awake dhewe njegorin peceren ini opo? Kadane gak oleh ning kono. Coba kita mau jujur, Allah melarang kita enggak untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan Allah ngasih rambu-rambu enggak? Allah ngasih batasan enggak? Allah ngasih tanda-tanda. Ini loh yang enggak baik, bohong. Gitu, ngapusi temene, sombong, takabur, nampar orang, nyakiti orang, dolim orang, gosok, ngasai koncone. Itu kan sapi teng semua itu. Udah dikasih tahu jangan ke sana. Lah kok malah dolanan ning kono, kecek ning kono. Dikira kolam renang katanya. Bareng-bareng ngasai koncone ning kono ning sapi teng. Yang bodoh kita, mau desainer sudah kasih tahu, yang desainer sudah kasih tahu, jangan ke sana kalau mau jagung-jagung nyantai di sana di teras. Jangan di gudang juga, ngapain di gudang? Itu sudah ada tempatnya sendiri untuk apa? Itu hanya analogi lah, tapi nggak seperti itu. Nanti kita gawe rumah kayak, jadi kalau gawe rumah, ya udah itu untuk menggambarkan kita mudah memahami bagaimana Allah itu mendesain ada baik ada buruk, itu memang satu yang harus. Tapi apa kau yang ngono? Ya Allah alam, tidak tahu. Itu hanya kadar nalar kita sampai sana saja. Sampai setidaknya bisa membantu lah bahwa bagaimana ternyata ada tidak kalau kamu besok buat rumah, ketika anakmu bermain di apa itu di comberan atau di peceren itu, kemudian benjar noai rapopo itu juga ya aku ngono. Ya gitu kan. Apakah Allah masih seperti itu? Biarin aja dia main di sana atau biarin dia bermaksiat untuk saya juga yang buat toh. Saya juga mentakdirkan keburukan juga toh, biar ada yang isi, masa gitu? Kan enggak toh? Apa seperti itu Allah? Enggak, dia ngasih tahu ini yang baik, ini yang buruk. Apa gunanya kitab? Apa gunanya Rasul diturunkan? Ya kan emang ya kita tuh beling itu, saya dolanin peceren daripada ning teras itu. Ya Allah menuso itu ngewoi aja. Itu digawe ngono kok aja. Ini saya aku ditakdir dadi bajingan. Sopo sih nakdir sopo? Memang Allah itu membuat yang namanya bajingan itu ya buat. Tapi saya mlebu rono ya sopo itu loh. Jadi maka selama masih ada nafas dalam diri kita, kita masih punya hak untuk merubah-rubah itu. Nah kan? Merubah-rubah itu. Belok kanan boleh, belok kiri boleh. Maka ketika Rasul ditanya tentang soal ini, bahwa dalam hadisnya kan Allah Rasul mengatakan bahwa kita itu sudah ditulis nanti di ahli surga atau ahli neraka. Takdirnya sudah ada. Kemudian para sahabat mengatakan, afanat takilu ya Rasulullah. Terus kita leha-leha saja lah, ngapain? Kan sudah ada tulisannya. Toh kalau nanti kita min ahli surga, matinya pasti husnul khotimah. Toh kalau kita nanti ahli neraka, pasti husnul khotimah. Mau jungkir walik ibadahnya, mau poso dalail 30 tahun, toh memang ahli neraka ya mesti su'ul khotimah. Jadi kita nyantai saja, natakil saja, nyantai-nyantai saja. Jawabannya Rasulullah, lah. Rasul hanya ngasih clue-nya saja. Tapi ini tidak bisa diukuran. Indikator luarannya saja Allah Rasul ngasihnya apa? Kullu muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan yang diciptakannya. Ketika memang dia mudah berbuat baik, maka dia punya indikasi min ahlil jannah. Tapi kalau dia itu mudah sekali untuk berbuat buruk, setidaknya sakarepe dhewe gak gelem diatur, maka dia itu cenderung min ahlin. Nah, lah kita itu enak mana itu? Lebih suka nyaman diajak baik atau nyaman diajak sakarepe dhewe? Sisa jawab awakmu dhewe, aku ora mau jawab. Nah, disitulah kita itu min ahli jannah atau min ahlil. Ada penyesalan enggak kalau kita itu berbuat buruk? Dan ada ketakutan enggak kalau kita berbuat baik? Takut diterima atau tidak? Jadi selalu hati-hati, selalu ikhlas, selalu melatih diri ikhlas. Intinya Rasul hanya ngasih clue-nya saja. Dan Rasul nggak ngomong, oh kamu ahli surga, enggak seperti itu. Lah itu Pak, ada beberapa sahabatnya al-mubasysyiruna bil jannah. Mubasyir itu kan informasi bahagia. Kembali pada orangnya sendiri kan gitu kan. Kalau ada orang kemudian dikatakan oleh seorang kiai atau wali mengatakan kamu itu jadi orang alim. Apa orang ini sakarepe dhewe kira-kira?
Tidak berani dia, karena dia akan di stempel sudah itu. Maka dia selalu, bahkan dia nggak mau dikatakan seperti itu. Jangan, itu risiko selama hidup saya harus menjadi orang yang hati-hati kan itu kan. Maka al-mubasyirun bil jannah itu jangan dianggap wah enak ya dia sudah dipasti. Dia risikonya berat, dia harus menanggung semua labeling itu pada dirinya agar selalu menjadi orang yang baik. Orang yang tahu diomongin ngono iku malah wedi, Mas. Kowe lho dadi wali besok malah wedi, itu bahaya nih. Kalau gak kuat dengan amanah ini, kita bisa hancur sendiri dengan amanah itu. Maka wong sing wajar-wajar ae wis lah. Kali-kali dosa sithik apa kok wundu ilang ngono. Tapi sementing wedi. Aja dosa tapi ra wedi lah, risiko itu bahaya itu. Terus apa bedanya be setan? Apa jangan ada malah setan, minan nas, jinnati wan nas itu kan. Jangan ya. Jangan. Wa qaluhu mimman qadara ay mimman itasofa bil qudrah. Mimman qadara dari orang yang ditakdir ay mimman dari orang itasofa yang persifatan, orang yang memiliki bil qudrah dengan kuasa atau kemampuan ala dalika yang ngono qadar. Wa ya sifatun sifat tu'athiru kang nglabeti yang berdampak apa sifat fi wujudil mungkin yang dalam anane wujudnya perkara wa adami lan ora anane. Jadi kudrah, maka kita dikasih qadar oleh Allah, kemampuan, benar kan? Maka dalam sifat-sifatnya Allah itu kan ada yang nafsiyah, salbiyah, kemudian ma'ani ma'nawiyah. Kalau di Yaqidatul Awam ada apa ya? Nafsiyah itu sifat dzatiyahnya Allah, ini nggak boleh dimiliki oleh siapapun. Nafsiyah itu nggak boleh dimiliki oleh siapapun. Dzatullah, wujudullah itu satu-satunya. Mukhalatul hawadis yang binafsi itu namanya salbiyah. Ini juga nggak boleh. Idam, bako, mukhalatul hawadis yang binafsi, wahdaniyah itu nggak boleh. Tapi mulai kudroh, irodah, qadirun aliman itu sifatnya ma'nawiyah. Ini juga ada label itu dalam diri kita. Ya kan? Kita juga qadir kan? Tapi terbatas sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita juga alim, kita juga murid, ya, kita juga hayyan, sami, basir, kita juga punya semua itu. Maka nafsnya ma'nawiyah. Maka dalam bahasanya orang sufi namanya natakhalaq bi akhlaqillah itu ya bagian ini. Atau dalam Asmaul Husna natakhalaq bi akhlaqillah itu maksudnya adalah berperang, berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, yang sifat-sifat dan nama-namanya Allah yang tertera dalam Asmaul Husna itu. Allah Ar-Rahman, maka itu bisa kita manifestkan, kita terapkan dalam diri kita sebagai orang yang selalu kasih sayang. Al-Ghafur, kita berusaha selalu memaafkan orang lain meskipun ada batasnya. Ya kan? Allah itu kalau diminta senang, tapi kalau kita dimintai terus gak senang. Ya kan? Fas'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Ya kan? Fas'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Apa itu? Mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup, yaitu Allah. Wallahu yuhibbu hina wallahu yaghdabu hina yutraku su'aluhu wan nasu yaghdabu hina yus'alu au kama qol, syairnya kan itu. Allah itu wallahu yaghdabu hina yutraku su'aluhu. Allah itu akan benci, akan marah ketika permintaannya itu ditinggal. Orang nggak mau minta udah Allah itu benci. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, maka kita harus minta. Kalau ada orang kok sosokan, saya nggak butuh Allah, saya nggak minta pada Allah, itu Allah nggak suka. Tapi kebalikan, wan nasu yaghdabu hina yus'alu. Tapi manusia, kita itu kalau diminta benci apa suka? Kamu nyileh duit, oke, dino iki tak kai. Besok nyileh neh. Tambah senang apa tambah susah? Iki hari kekancan apa ngejak geger gitu kan? Tapi Allah kalau diminta terus susah atau tidak? Enggak. Nah, tapi kan ada satu sifat yang sama, yaitu bisa memberi. Tapi ada keterbatasan dalam diri kita dalam memberi. Maka kita itu jadi konco kudu sadar diri. Ojo preh konco kemudian wah gampangan iki arek koncoku, yo ada momentumnya lah. Satu saat mungkin dia melapangkan dadanya untuk meminjamkan uang padamu atau meminjamkan atau merelakan sesuatu yang dia punya untuk kamu gunakan. Itu ada momennya. Tidak, saya kira tidak semuanya. Memang ada dalil ulama ridho'u itu memang ada. Tapi orang kan tergantung moodnya, benar ya? Mungkin orang karena kamu merasa teman akrab, kamu sering memakai sandalnya, memakai fasilitas yang dia miliki, dia nggak komen apa-apa, nggak merasa resah. Oke, memang pas lagi waras itu. Kan orang kan nggak semuanya moodnya beres.
Terkadang lagi pas moodnya nggak beres, kamu pakai fasilitasnya, uang kok senani nyileh. Muncul kata-kata itu. Karena manusiawi, jangan lupa tak jadi konco akrab. Kowe sing gendeng ya kowe sing nyileh kowe. Nanti lagi wayah susah kok malah ndok ganggu. Paham di sini. Maka gosip itu kenapa diharamkan? Ya karena diantaranya itu tidak manusia itu kedermawanannya ada batasannya. Ono mute Mas. Bisa tak selera apa kok malah ngamuk-ngamuk. Lah uji manusia kok. Nah Gusti Allah ora bakal ngamuk. Jadi kalau masih ada temanmu yang dermawan sekali dan dia satu saat dia marah-marah, oh ternyata dia masih manusia, bukan malaikat itu kan. Jadi saya masih berteman dengan sesama manusia. Jadi tidak masalah, jadi marah atau dia mau bahaya. Fala yuqalu ala hadza tafsir, maka tidak dikatakan atas tafsir ini, tafsir pemahaman tentang syair ini inna fil baiti, ini sudah di luar konteks qadar. Ini tema tentang mengomentari syairannya Mbah Maksum yang tentang rukun iman ini, yang sitatun arkunul imaniyah itu fil aibi min uyubil qafiyah. Jadi jangan memahami bahwa syair ini ada cacatnya. Sajak dalam syair ini ada cacatnya. Ini asing ngomong ahli arut, ya ahli ilmu arut itu. Saya nggak begitu paham, tapi cuma tak baca tok ae. Ada ito yaitu adalah i'adatu kalimatir rawi lafdhan wa ma'nan. I'adatu yaitu pengulangan kalimat rawi. Rawi itu adalah huruf terakhir pada ujung syair, itu namanya rawi. Kalau dilihat dari konteks ini, kutbin waruslin akhiril yaumil qadar fa khairuhu wa syarruhu mimman qadar. Karena ada lafalnya sama, qadar. Itu bagi sebagian ahli arut itu mengatakan itu cacat. Karena nggak kreatif itu yang ngarang. Masuk semuanya katanya sama. Nggak ada kata yang lain, Pak. Intinya gitu. Maka nggak mudah membuat syair itu. Wa makna binaan ala annahu min mashturi rojas. Oh ini bahar rojas. Nah, kalau nggak ngomong seperti ini bahasa saya nggak tahu kalau ini baharnya apa. Saya nggak ahli ilmu arut ya. Bahar rojas itu yang mustafilun wazannya itu. Wasittatun arkanul imaniyah imanuna billahi wal malaikata itu pakai kaidahnya bahar rojas. La min kamilihi likhtilafil kalimataini ismiyah wa fi'liyah ma'akhtilahima ma'na. Nah, tapi di sini Imam Bahsahal membela bahwa syairan lafal qadar dari potongan syair kedua dari rukun iman ini yang rawinya sama, yang ujung kalimatnya sama, ujung syairnya sama, itu tidaklah dikatakan cacat. Karena apa? Karena berbeda dari sisi jumlahnya. Yang pertama ismiyah, yang kedua fi'liyah mimman qadar. Jadi dan maknanya berbeda konteksnya. Kalau yang pertama qadar, kalau yang kedua adalah manusia, orang yang disifati dengan sifat qadar, berbeda lagi. Jadi ini kalau yang ngomong ahli syair jos iso jelasno 3D. Aku gak iso, saya mustamenya saja lah. Wa ma naqala anil Khalil, dan apa yang dinukil dari Imam Khalil min anal ito, sesungguhnya lafal ito itu adalah i'adatu kalimat rawi sawan ittahada ma'naha am ikhtalafa mahallahu fi ghairi ma idakhtalafa al-lafdhani ismiyah wa fi'liyah, dan seterusnya. Ini dilompati saja daripada saya salah paham malah aneh untuk keterangannya. Ini bicara soal komentar tentang syair atau bait yang dibuat oleh Mbah Maksum. Dan menurut Bahsahal, pengulangan lafal qadar di situ tidak memberikan cacat bait, cacat syair, karena memang sesuai dengan kaidah dalam pembuatan ilmu arut itu. Faslun fi bayani makna kalimat tauhid, kutip sedikit saja. Fasal tentang menjelaskan makna kalimat tauhid, makna la ilaha illallah la ma'budu bil haqqi siwallahi ala. Makna la ilaha illallah la ma'budu bil haqqi siwallahi ala. Makna iku makna la ilaha maring manane Allah la ma'budu utawi ora ana zat kang disembah bil haqqi kelawan hak siwallahi selane Allah ala kang maha luhur sapa Allah iku makna la. Jadi khobarnya dulu baru mubtada di la ma'budu. Qalu faslun ay fi bayani makna kalimat tauhid, qalu makna mubtadaun khabaruhu la ma'budu. Ada yang begitu. Ada yang memanai makna utawi maknane la ilaha illallah iku la ma'budu. Atau wal musawlan dibenarkan lil tidak bi, atau jadi mubtada ma'ana nakiratan. Oh ini maaf, mubtada khabarnya la.
la ma'budah. Tapi itu dibenarkan karena nakirah, tapi bil wasfi bi makna tsabitun di kalimatillah Allah. Jadi meskipun itu nakirah tapi maklum karena menjelaskan lafal la ilaha illallah. Bi raf'in lafdzul jalalah badalun min mahalillah ma'asmihi li anna mahalluha raf'un bil ibtida' inda sibaweh. Atau badal min dhamir al mustatir fi khabarillah al mahdhuf wa taqdir la ilaha maujuda. La ilaha maujuda, tidak ada zat yang wujud yang ada ilallah kecuali Allah. Ay binasbi au binasbi ala istisna la ilaha illallah ha illallah atau illallahu boleh. Kalau illallahu maka menjadi badalnya min mahalillah ma ismihi li anna mahala rafun bil tidak la ilaha illallah. Indah sebab batal yang domennya bimakna la ilaha mawjudun illallahu atau bin nasab istisna illa ilaha illallah. Kalau kan kita aslinya la ilaha illallah nasab karena pakai pola istisna bukan pola badal. Terus pintere wong ngarokatis pokoknya. Nahwu itu hanya urusan ujung huruf tok. Mau kasih a i u an in un atau mati itu soal nahwu. Sing angel ki sorof. Dadi ngene malah ngene itu sorof. Qauluhu maka paling enak apa? Sukun kabeh. Paling maca harkat sukun kabeh. Posisi dadi apa? Urusan wis penting paham ngono paling gampang. Qala masalan makna la ilah illallah la ma'bud bil haq siwallah ala itu kan harokatnya apa yang terakhir urusan kabeh itu paling aman itu udah pateni kabeh itu. Qauluhu la ma'buda ora ana zat hak kang den sembah bil haqi kelawan bener ai bil mutabik kelawan sing cocok lil waqi' maring kenyataan la ya juzu ora oleh apa ingkari al haq kainun iku kan pasti fil wujud dan wujud siwallahi salani Allah ay la yastahiqu kang ora amreh hak ayyadullah ing yen to ngasorake lahu maring Allah apa sesuatu mimma siwahu saliyane Allah. Tidak boleh kita menurunkan diri kita pada sesuatu. Jadi tidak hanya manusia, sesuatu bisa saja makhluk yang lainnya tunduk pada yang lainnya selain pada Allah. Wa yaftakiran butuh ilahi maring syai' ma ada selain ayaftakiru ilahi ma adahu illallah. Butuh juga harus kepada Allah. Qalu ala itnabun ay angkuli naksin, jadi luhur dari segala kekurangan. Hadza wala ma faraghal mu'allif min tikdati misali usul hadza ikilah. Jadi terakhir soal tauhid, soal ilmu akidah ditutup dengan tentang penjelasan makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ini makna sederhananya seperti itu. Makna seriusnya dawa urusannya. Kita bisa mengatakan illallah, ilahun itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kan idol, idola. Jadi tidak ada idola satupun, tidak ada yang kita cintai satupun, tidak ada yang kita tuju satupun kecuali Allah. Itu dawa urusannya Pak. Maka kenapa asik ketika kita di Suryalaya itu zikirnya kan naik turun itu kan diantaranya adalah memantapkan di sini. Jadi keraguan itu di bawah, naik ke atas dipikir, kemudian dipantapkan dalam hati. Ancer ini lah, ngiwo di bawah paru-paru. Allahnya di sini. Ilahnya kan ngalor idul sih. Mantap noning Allah. Bingung, mantap. Nah, kita nolak, urung bingung masih mantap sih. Ya karena tadi Islam turunan itu. Hadza walamma faragha, dan inilah setelah selesai pengarang al-mu'allif min dzikri nubdatin min masail usul, menjelaskan sedikit terkait dengan masalah-masalah akidah. Akhadha yatakalamu, kemudian mu'allif berbicara ala masail furu', permasalahan soal furu' fiqhiyah. Nah, baru ini kita ngomong soal masalah-masalah furu'iyah fiqhiyah. Faslun fi alamatil bulugh, wallahu a'lam bishawab, wa ma taufiquna illa billah, wal 'afu minkum, wassalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.